Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Pak Yusak dalam renungan pembinaan iman Kristiani SMA Negeri 9 Malang. Pada kali ini renungan akan Pak Yusak ambil judul Diutus Jadi Domba di Tengah Serigala. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kembali kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami undang Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus dan bisa menjalankan dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, judul renungan pada hari ini, Diutus Jadi Domba di Tengah Serigala, yang terambil dari Matius 10 ayat 16 sampai 24. Nah, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ada sebuah ilustrasi, ya. Sebut saja ada seorang anak yang bernama Dea. Mungkin ada kemiripan nama dengan kalian. Nah, Dea adalah anak dari keluarga Kristen yang bersekolah di sekolah negeri. Kebetulan dia masih duduk di sekolah SD atau sekolah dasar, ya. Nah, suatu ketika saat pelajaran agama, dia harus berpisah kelas dari teman-temannya yang beragama lain dan mengikuti pelajaran agama Kristen. Nah, setelah selesai pelajaran, dia harus kembali ke kelas. Nah, sesampai di kelas, teman-temannya mengejek sambil berkata, "Ih, dia ternyata orang Kristen. Beda sama kita." Dia pun menangis dan berlari pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, dia bertanya kepada mamanya atau ibunya, "Mama, mengapa aku berbeda dari teman-temanku? Dan mengapa aku harus jadi orang Kristen?" Pengalaman Dea ini mungkin pernah kalian rasakan ketika kalian sekolah di SD, SMP, bahkan saat ini kalian sudah di SMA Negeri 9. Dan ilustrasi di atas, ya, ini menggambarkan posisi kita saat ini. Hidup di tengah-tengah banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin saat ini kamu yang membaca renungan ini atau menyaksikan renungan ini sedang bersekolah, ya, atau mungkin suatu saat akan kuliah. Dan di antara teman-teman yang beda agama, bahkan mungkin sedikit banyak kalian mendapatkan perilaku yang berbeda. Pasti dalam hati kita bertanya, mengapa ya Tuhan memilih saya untuk menjadi orang Kristen? Atau mengapa ya Tuhan membuat kondisi anak-anak Tuhan menjadi minoritas? Tidak hanya kalian, ya. Pak Yusak pun juga demikian. Pak Yusak di lingkungan kerja yang mayoritas berbeda dengan Pak Yusak. Pak Yusak sendiri yang beragama Kristen. Pak Yusak mengalami banyak tekanan, ya, di tengah-tengah lingkungan yang berbeda dari Pak Yusak. Nah, Tuhan Yesus memang sengaja membuat kita, ya, berada di kondisi seperti ini. Kondisi bagai domba di tengah-tengah serigala. Nanti bisa kalian lihat di ayat 16. Tuhan Yesus juga memahami, ya, bahwa serigala itu akan membenci kita karenanya. Ini juga bisa kalian lihat di ayat 22.
Nah, sekarang apa sih tujuan Tuhan? Ya, tujuan Tuhan adalah mendidik kita supaya kita memiliki ketulusan dan akal budi. Ini juga bisa kalian lihat di ayat 16. Dan yang penting, Tuhan Yesus berjanji, ya, yang bertahan akan selamat. Selamat di mana? Tidak hanya di surga yang kekal, tapi juga selamat di dunia. Nah, ini dapat kalian lihat di ayat 22. Jadi gak usah khawatir, ya. Ada Tuhan Yesus yang telah berjanji untuk melindungi kita senantiasa. Jadi apa sih yang harus kita takutkan? Kita harus tetap semangat. Di dalam Lukas 10 ayat 3 disebutkan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Dalam pengajarannya, Yesus selalu menggunakan perumpamaan supaya pendengarnya gampang memahami setiap pengajaran yang disampaikannya. Suatu ketika Yesus mengutus 70 muridnya untuk mengabarkan Injil. Sebelum perjalanan dimulai, Yesus menjelaskan hal-hal apa saja yang akan mereka lakukan dan alami selama perjalanan. Dalam ayat yang ketiga, Yesus memulai dengan kata perintah pergilah. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai hupago. Nah, pergilah ini mengandung makna yang dalam, yaitu to lead away under someone authority. Dari pengertian sederhana tersebut, pergi berarti berjalan melakukan pekerjaan misi di bawah otoritas Allah. Itulah sebabnya setelah kata perintah pergilah, Yesus melanjutkan dengan kalimat, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Domba adalah binatang yang lemah, tidak memiliki kekuatan. Sementara serigala adalah binatang yang buas, ganas, ya, pemakan daging, ya. Namun ketika kawanan domba dalam lindungan gembala, kawanan domba tersebut akan aman. Meskipun dikepung gerombolan serigala yang ganas. Murid-murid Kristus ini digambarkan seperti domba-domba yang lemah, seperti kita lemah, ya. Sementara roh dunia digambarkan seperti serigala. Sebagai murid Kristus, kita akan aman ketika berada dalam lindungan gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Kekuatan kita bukanlah berasal dari dalam diri kita. Kekuatan kita berasal dari Kristus. Nah, di ayat lain Yesus berfirman, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Melalui teks renungan kita pada hari ini, Yesus mengingatkan bahwa mengikut Dia apabila melayani Dia sama artinya dengan menjadi domba di tengah serigala. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana cara kita? Ya, bagaimana cara kita dapat bertahan, ya, dapat terus mengikuti Tuhan. Tuhan memberikan dua cara. Yang pertama, kita harus menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekali lagi, dua cara yang diberikan Tuhan adalah menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, gambaran ular, ya, ular ini adalah binatang yang cerdik,
tahu bahaya, waspada, tidak teledor, tahu apa yang mesti diperbuat ketika ada ancaman. Walaupun ular ini terkenal ganas, namun dia selalu menghindar dengan bersembunyi di balik batu dan tumbuh-tumbuhan. Ketika ada bahaya mengancam, dia akan cepat bersembunyi. Waspadaan, kehati-hatian, ya, kesiapsiagaan, dan kecerdasan seperti inilah yang perlu kita hidupi dalam kehidupan atau kondisi seperti ini. Dalam Amsal 27 ayat 12 dikatakan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Dan yang berikutnya, kita harus berlaku seperti merpati. Gambaran merpati adalah binatang yang tulus, ya, tidak berdosa. Ya, merpati putih itu kelihatan suci gitu ya. Nah, dan tidak berbahaya. Artinya, merpati itu tidak membahayakan kita, tidak menyerang, dan yang lebih penting tidak provokatif. Ketulusan, kejernihan hati dan pikiran, kecerdasan emosional dan spiritual, ya, dan kemurnian ini tergambar dari binatang atau dari seekor merpati. Motivasi seperti inilah yang perlu kita miliki untuk mendukung kecerdikan atau kecerdasan dalam menyikapi dan menghadapi situasi dunia atau kondisi di sekitar kita, di tengah-tengah serigala yang penuh tantangan dan ancaman. Dan yang terakhir, serahkanlah hidup kalian, ya, ke tangan Tuhan Yesus, dan ayo kita berlaku yang cerdik, ya, dalam kehidupan ini seperti ular, dan hati kita tulus seperti merpati. Menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.